Aku ingin kamu bayangkan, kamu sedang berdiri di sebuah pelabuhan tua di pesisir Sumatera Barat. Udara di sini terasa berat, basah, dan dipenuhi bau amis garam yang menusuk hidung, bercampur aroma kayu lapuk yang mulai membusuk. Kabut tipis menyapu permukaan air, membuat segalanya tampak abu-abu dan tidak pasti. Apa jadinya kalau sosok ibu dalam cerita ini sebenarnya tahu bahwa anaknya sedang sekarat karena penyakit langka, dan dia menggunakan momen itu untuk menciptakan sebuah legenda abadi? Selama ini, kita tumbuh dengan narasi yang sama. Seorang anak miskin pergi merantau, sukses, lalu pulang dengan kesombongan yang luar biasa. Dia menolak mengakui wanita tua renta yang melahirkannya. Sang ibu, dengan hati yang hancur, menengadahkan tangan ke langit, dan boom, kutukan jatuh. Anak itu membatu. Tapi, pernahkah kamu merasa ada yang aneh? Ada yang terasa terlalu rapi dalam cerita itu. Kita selama ini hanya tahu tentang anak durhaka yang dikutuk, tapi ada sesuatu yang lebih kelam, sesuatu yang disembunyikan oleh sejarah dan mitos. Sesuatu yang sengaja dikubur di bawah lapisan moralitas selama berabad-abad. Bagaimana jika batu yang kamu lihat di pantai air manis itu bukan hasil dari kemarahan Tuhan, melainkan bukti dari sebuah tragedi biologis yang gagal dipahami oleh orang-orang pada zamannya? Bagaimana jika kutukan itu sebenarnya adalah sebuah skenario besar? Sesuatu yang akan mengubah cara kamu melihat batu di pantai air manis selamanya. Aku ingin kamu membayangkan teriknya matahari di pantai air manis siang itu. Bau amis garam yang menyengat bercampur dengan aroma keringat ratusan orang yang berdesakan di dermaga. Kabar itu menyebar lebih cepat dari api. Malin telah pulang. Dari Cakrawala muncul sebuah kapal yang belum pernah dilihat penduduk setempat. Kapalnya besar, megah, dengan layar-layar sutra yang berkibar sombong ditiup angin laut. Begitu kapal itu mendekat dan bersandar, aroma yang tercium bukan lagi bau laut yang busuk, melainkan wangi rempah-rempah mahal, kayu gaharu, dan kain-kain mewah dari negeri seberang. Tapi, di tengah kemegahan itu, aku ingin kamu memperhatikan sesuatu yang luput dari pandangan orang-orang saat itu. Malin muncul di dek. Dia mengenakan jubah emas yang menyilaukan mata. Namun, kalau kamu melihat lebih dekat, ada yang aneh dengan gerakannya. Dia tidak melompat turun dengan gagah. Dia berdiri kaku. Lehernya seolah terkunci, dan setiap langkah yang dia ambil tampak seperti perjuangan yang menyakitkan. Di hidungnya, bau harum rempah-rempah itu sebenarnya adalah tameng. Malin sedang menutupi sesuatu yang lain, bau jamu-jamuan pahit, aroma minyak gosok tradisional yang tajam, dan bau apak dari tubuh yang lama tidak bisa bergerak bebas. Dia bukan sedang sombong saat dia menatap dingin ke arah kerumunan. Dia sedang bertarung melawan tubuhnya sendiri yang mulai mengkhianatinya. Sendi-sendinya seolah membatu dari dalam, mengubah pria muda yang dulunya lincah menjadi sosok yang kaku dan rapuh. Lalu, di tengah kerumunan itu, muncullah dia, Mande Rubayah. Wanita tua itu berlari menembus penjaga, pakaiannya yang compang-camping kontras dengan kemilau kapal Malin. Dia berteriak menyebut nama anaknya dengan suara serak yang penuh kerinduan sekaligus histeria. Harapan yang dia simpan selama bertahun-tahun meledak di sana, di depan semua orang. Namun, reaksi Malin justru membekukan suasana. Dia tidak memeluk ibunya, dia tidak menangis. Banyak yang bilang itu karena dia malu. Tapi coba kamu pikirkan lagi. Bagaimana jika saat itu, untuk sekedar membungkuk dan menyentuh tangan ibunya saja, tulang belakang Malin sudah tidak lagi sanggup? Bagaimana jika keheningannya bukan karena angkuh, melainkan setiap kata yang keluar dari mulutnya harus dibayar dengan rasa sakit yang menjalar ke seluruh sarafnya? Di dermaga itu, sebuah tragedi besar baru saja mulai.
bukan karena kurangnya rasa hormat, tapi karena sebuah kondisi medis misterius yang oleh orang zaman dulu hanya bisa dijelaskan dengan satu kata: kutukan. Saat Mande Rubayah membelah kerumunan dan meneriakkan nama itu, Malin, aku ingin kamu membayangkan apa yang terjadi di dalam kepala pria itu. Itu bukan sekadar suara ibu yang merindu. Bagi Malin, teriakan itu adalah pemicu ledakan atom di dalam otaknya. Bayangkan, di tengah kemegahan bajunya yang bersulam emas, tubuh Malin tiba-tiba mengalami stres ekstrim yang tidak masuk akal. Secara biologis, saat itu terjadi, kelenjar adrenal Malin memompa kortisol dalam jumlah yang mematikan. Ini bukan lagi soal malu karena melihat ibunya yang rentah. Ini adalah badai kimia. Saraf-sarafnya mulai malfungsi. Kamu mungkin melihatnya sebagai sosok yang angkuh dan kaku, tapi aku melihat seorang pria yang sistem sarafnya sedang terbakar. Malin tersungkur. Bukan karena dia ingin bersujud meminta maaf, tapi karena otot-ototnya mengalami krisis inflamasi hebat. Bayangkan rasanya saat seluruh ototmu meradang secara bersamaan, menarik sendi-sendimu hingga ke titik patah. Di saat itu, Malin ingin bicara. Dia ingin berteriak atau mungkin sekadar membela diri. Tapi dia tidak bisa. Bukan karena dia kehilangan kata-kata, tapi karena rahangnya mulai mengeras. Sebuah kondisi yang dalam dunia medis modern mungkin kita kenal sebagai tetani atau kejang otot ekstrim yang mengunci seluruh tubuh. Lalu, di tengah kekacauan biologis itu, Mande Rubayah mengucapkan kata-kata yang selama ratusan tahun kita sebut sebagai kutukan. Tapi, coba kamu pikirkan lagi dari sudut pandang yang berbeda. Apakah itu benar-benar kutukan magis? Ataukah kata-kata ibunya adalah vonis mati bagi sistem saraf yang memang sudah hancur lebur? Seringkali, trauma psikologis yang menghantam tubuh yang sudah lemah bisa menghentikan fungsi organ dalam hitungan detik. Dan saat ibunya menunjuk ke arahnya, tubuh Malin sudah bukan lagi milik Malin. Dia terjebak dalam cangkang tubuhnya sendiri yang membeku, dingin, dan mulai kehilangan nyawanya. Setiap retakan yang terdengar dari sendinya saat dia mencoba bergerak bukan lagi suara manusia. Itu adalah suara sebuah sistem yang sedang bertransisi menuju keabadian yang mengerikan. Malin tidak sedang dikutuk menjadi batu. Dia sedang mengalami kegagalan sistemik yang membuat tubuhnya mengeras seperti beton. Dan disinilah sisi gelapnya, sebuah rahasia yang mungkin sengaja disembunyikan dalam dongeng sebelum tidur kita. Sekarang, mari kita bedah secara dingin, tanpa emosi, tanpa air mata yang biasanya menghiasi drama panggung sandiwara. Di dalam arsip medis yang berdebu, ada sebuah kondisi langka yang sangat mengerikan. Namanya fibrodysplasia ossificans progressiva, atau lebih dikenal dengan singkatan FOP. Masyarakat medis menyebutnya Stone Man Syndrome, sindrom manusia batu. Bayangkan ini, tubuh kamu memiliki mekanisme pertahanan yang rusak. Setiap kali otot, tendon atau ligamen kamu mengalami cedera ringan, bahkan hanya karena benturan kecil atau peradangan, tubuhmu tidak menyembuhkannya dengan jaringan lunak. Sebaliknya, tubuhmu mengirimkan sinyal yang salah dan mulai membangun tulang baru di tempat yang seharusnya tidak ada tulang. Aku menduga sosok yang kita kenal sebagai Malin mungkin adalah salah satu penderita FOP paling awal yang tercatat dalam ingatan kolektif kita. Coba kamu bayangkan posisi Malin saat itu. Dia baru saja kembali dari pelayaran jauh, tubuhnya lelah, penuh luka mikro akibat kerja keras di kapal. Dan perlahan, sendi-sendinya mulai mengunci, rahangnya mengeras, lehernya tak lagi bisa menoleh.
Bagi masyarakat di pinggir pantai Sumatera berabad-abad yang lalu, melihat seseorang yang tubuhnya membatu hidup-hidup, yang nafasnya semakin pendek karena rongga dadanya mulai berubah jadi sangkar tulang yang kaku, itu bukan sekedar penyakit, itu adalah sihir hitam, itu adalah kemurkaan alam. Mereka tidak butuh dokter saat itu, karena memang tidak ada yang bisa menjelaskan kengerian biologis ini. Yang mereka butuhkan adalah sebuah penjelasan yang masuk akal bagi moralitas mereka. Mereka butuh kambing hitam. Menciptakan narasi tentang anak durhaka dan kutukan ibu jauh lebih mudah bagi penduduk desa daripada harus mengakui bahwa ada fenomena medis mengerikan yang bisa menyerang siapa saja tanpa peringatan. Dongeng ini diciptakan bukan hanya untuk mendidik anak-anak agar patuh, tapi untuk menutupi ketakutan mereka akan sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Dalam kegelapan sejarah, kebenaran seringkali dikorbankan demi sebuah pesan moral. Malin bukan dikutuk oleh kata-kata ibunya, dia mungkin sedang dikhianati oleh kode genetiknya sendiri. Dan sementara tubuhnya mengeras menjadi monumen penderitaan, orang-orang di sekitarnya justru sibuk merajut cerita tentang dosa dan hukuman. Jadi, aku ingin kamu berhenti sejenak dan mulai berpikir, apakah Malin Kundang benar-benar sosok durhaka yang layak menerima amarah langit? Ataukah dia hanyalah seorang pria yang sudah terlalu lelah dengan rahasia gelap di dalam tubuhnya dan hanya ingin pulang untuk mati di tanah kelahirannya? Ada sisi gelap yang sengaja dikubur dalam legenda ini. Bayangkan Malin berdiri di sana, di pelabuhan itu, di bawah sorot mata penduduk desa yang menghakimi. Saat ibunya berteriak, tubuhnya tidak mengeras karena mantra ajaib yang jatuh dari awan hitam. Aku merasa di detik itulah fisiknya menyerah. Sebuah fenomena biologis yang mengerikan, mungkin fibrodisplasia atau pengakpuran jaringan lunak ekstrim yang mencapai titik puncaknya tepat saat stres mentalnya meredak. Sains yang belum dimengerti oleh orang-orang saat itu, akhirnya mereka terjemahkan sebagai kutukan. Tapi kenapa cerita ini bertahan selama ratusan tahun? Jawabannya sederhana, tapi jauh lebih mengerikan. Legenda ini bukan bertahan karena kebenaran sejarahnya, tapi karena ketakutan kolektif kita pada sosok ibu. Desa itu butuh sebuah alat propaganda moral. Mereka butuh sebuah cerita yang begitu menakutkan sehingga tidak ada satupun anak yang berani membantah tradisi atau meninggalkan akarnya. Malin tidak dikutuk oleh ibunya. Malin dijadikan martir oleh ketakutan sebuah komunitas. Tubuhnya yang membatu bukan monumen dosa, melainkan monumen tentang bagaimana sebuah tragedi medis bisa dipelintir menjadi senjata untuk membungkam kebebasan. Malam itu di pantai air manis bukan sihir yang menang, melainkan ketidaktahuan. Aku ingin kamu merenung sekarang. Di luar sana, di lipatan-lipatan sejarah yang lain, berapa banyak kutukan yang sebenarnya hanyalah tragedi medis yang tak punya suara. Berapa banyak manusia yang kita cap jahat hanya karena kita tak mampu memahami penderitaan fisik yang mereka alami. Malin mungkin sudah lama tiada, membatu dalam diam. Tapi ceritanya terus berbisik kepada kita bahwa kebenaran seringkali jauh lebih rapuh daripada batu karang yang diterjang ombak.